Halo, selamat datang di channel Coffee Technician. Hari ini kita bahas sesuatu yang selama ini dinantikan mungkin ya. Mesin-mesin, dalemannya seperti apa. Ini kita sudah bawa mesinnya nih ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, share channel kita, pencet lonceng tuh agar dapat notifikasi terbaru dari channel kita ya. Oke, ini hari ini kita bahas tentang mesin ini. Ini yang dalamnya yang banyak ditanyain nih sama temen-temen di netizen atau di dunia maya. Profesional mesin, komersial mesin, home use mesin seperti apa sih? Ini saya ada di workshop kita nih di Coffee Technician. Kita ada yang namanya mesin ini nih. Lagi kita upgrade, lagi kita coba bangkitin lagi. Kendalanya di mana? Sekalian nanti kita terangin nih, kita beritahukan ada part-part apa ya di mesin-mesin ini. Sebelumnya, jangan lupa yang tadi kita bilang, share, subscribe. Coffee Technician, channel terupdate di bidang kopi di Indonesia, The Truth Behind the Hype. Oke ya. Ini adalah Lacim Bali M21 Junior. Ini volumetric tadinya ya. Volumetric. Volumetric. Oke, volumetric. Dia kebakar pertama tuh kebakar motherboard. Terus entah kenapa nih punya klien Coffee Technician ya. Entah kenapa mesinnya ini di teknisi sebelumnya motherboardnya itu nggak ada pas masuk ke Coffee Technician. Motherboardnya di sini. Akhirnya di Coffee Technician itu klien itu ke Coffee Technician akhirnya kita bilang apa ya? Bongkar ulang lah. Waduh, bang, lampunya miring nih. Apa ya? Akhirnya kita bongkar ulang, Coffee Technician bongkar ulang. Kita rangkai ulang, kita bikinin jalur baru, kita kasih motherboard baru. Dan ini akan tinggal kita tes live aja ya. Ini dalemannya nih, teman-teman semua ya, dalemannya. Ini masuknya coffee-nya nih kelasnya ya, kelasnya prosumer, profesional mesin. M21 Junior. Ini yang disebut pressure start, kita copot. Ini boiler. Di sini ada safety valve. Di sini lagi, nah ini ada yang namanya rotary pump. Ini yang kemarin Coffee Technician udah kasih tahu rotary pump. Seperti apa ini rotary pump ya? Ini rotary pump. Sisanya piping, lihat. Pipingnya udah kelihatan nih, profesional. Plumbingnya di dalam dia sudah direct, nggak pakai water tank lagi. Ada yang under dia tuh pakai water tank. Water tank, jadi ada tank tangki airnya dan dia nanti pakai vibra pompa. Nah ini udah prosumer ya, Coffee Technician bilang. Kenapa bahas ini ya gini? Teman-teman lihat sendiri lah, ini mesin kecil, home use, banyak dipakai di cafe. Sekelas ini aja masih bisa rusak, apalagi yang ini. Jadi Coffee Technician itu beritahukannya gini, lebih baik kita tahu dulu apa yang kita tuju untuk beli sebuah mesin, atau kita membutuhkan mesin, apa nih yang kita tuju dari mesin tersebut. Dan ketika kita memutuskan untuk membeli, kita tahu seperti apa nih perawatannya, penggunaan hariannya gitu ya teman-teman. Nah ini kelihatan deh ya, segini. Ini yang bisa digunakan untuk membuat lebih dari 20 cangkir, 50 cangkir, bahkan ada yang klaim 100 cangkir sehari. Itu aman karena memang ini sudah sesuai. Tapi ini kita lihat ya, boilernya kecil. Ini yang disebut boiler. Boilernya kecil. Bayangkan 100 cangkir kali 60 mili untuk espressonya, atau 30 mili atau 45 mili, tergantung mili, kali 100 saja udah berapa liter? Banyak ya, lebih dari 45 mili kali 100 sudah kelihatan tuh. Berapa? 4.500 ya. 4,5 liter. Sedangkan ini boilernya aja lihat. Makanya Coffee Technician bilang tuh ada teknis-teknis dalam penggunaan mesin ya. Jadi pada zaman dulu Coffee Technician tuh nggak pernah bilang, oh ini bisa 100, oh ini bisa 200 cangkir, oh ini bisa 20 cangkir. Nggak. Coffee Technician bilang kebutuhannya dari investasi klien, konsepnya seperti apa, flow-nya nanti akan bergabung dengan marketing, nanti kita tahu nih arahnya kemana ya gitu. Nah ini part-partnya ya, yang ada namanya gurus pad-nya, ini besar. Ini kalau untuk home use prosumer lumayan bagus bahkan ya kalau menurut Coffee Technician. Tapi Coffee Technician nggak pakai ini untuk di home. Yang kelas prosumer ya, di workshop Coffee Technician tuh pakai, kita ada Epoca S1 sama Sylvia. Oke, perkenalan udah. Ini
Yang tadi safety valve ini yang mengatur tekanan-tekanan untuk steam, untuk boiler ya. Ada juga, ini sorry bukan safety valve ya, kalau kita bilang apa ya ini ya, pressure switch. Nah, ini punya Lacimbali. Kalau yang umumnya Gisar. Nah, ini yang safety valve-nya di sini, yang anti vakumnya, vakum breaker-nya, safety valve-nya. 2 bar, dia sudah otomatis cut off gitu. Banyak, ini yang tadi kita bilang rotary pump. Rotary pump itu sistemnya, dia menggunakan vane, bukan piston ya. Kalau yang kemarin vibration pakai piston. Ada video kita upload yang tentang vibration pump, itu pakai piston. Nah, ini pakai vane, pakai sirip, makanya sebutnya rotary, berputar dia. Lebih stabil, lebih quiet juga, dan hasilnya sih lebih enak ya kalau untuk produk. Terus kok sekelas ini aja bisa rusak? Coffee Technician maksudnya gimana nih? Gini, tadi kan udah terangin ya, sama Coffee Technician udah diterangin tuh, udah diterangkan kita beli mesin tuh untuk apa, butuh untuk apa. Ini cuma bandingin aja, kita udah tahu part-part dalamnya gimana. Cara menjaga part ini semua kita lihat tahu sendiri ya. Tadi di awal ini rusak, motherboardnya kebakar. Kenapa bisa kebakar? Paling utama itu ketika kita memutuskan beli mesin, kita perhatikan listriknya. Listriknya seperti apa? Stabilitas listriknya, listrik dan stabilitas dari daya dan stabilnya. Karena ada banyak juga Coffee Technician tuh ketika setup di lapangan, gedung itu nggak ada groundnya, atau bahkan nggak bagus untuk voltasenya, nggak bagus untuk si mesin. Akhirnya yang terdampak pertama kali apa, motherboardnya pasti ya, motherboardnya. Ketika motherboard sudah kena, dan itu part paling mahal. Sebenarnya sih di coffee mesin profesional seperti ini semuanya mahal. Board itu cuma paling mahal, kenapa? Karena di otaknya. Sama seperti ini, ketika ini boardnya kena, di teknisi sebelumnya tidak ada, dia dibawa ke Coffee Technician untuk perbaikan, akhirnya kita rakit ulang, kita pasang board yang bisa menghandle sistem dari mesin ini. Ingat ya, kenapa Coffee Technician tuh nggak bisa kalau service, nggak bisa tuh kita menganalisa mengada-ada tanpa cek langsung. Pasti kita harus cek langsung, karena itu tadi, di mesin kopi itu ada sistem, ada elektrik, ada mechanical, ada heat di sana ya, ada water flow, ada kita bicaranya nanti power transfernya gimana. Power transfer tuh yang disedot sama si heaternya, terus kestabilan ampere dan voltnya seperti apa. Jadi panjang ya kalau diceritain untuk teknis gitu. Jadi teman-teman ini udah lihat dalamnya. Kalau mau beli yang seperti ini gimana? Silahkan. Ini kelemahannya tidak ada ya. Ini ya dibanding ini, kalau Coffee Technician lebih pilih ini. Bukan dari segi harga, bukan dari segi bisa nggak bisa, bukan dari segi murah mahal nggak. Tapi proper apa enggak terhadap preference saya. Coffee Technician, preference saya tuh saya ngopinya klasifikasinya seperti A atau seperti B, seperti C. Ini yang bisa nanganin banyak klasifikasi. Kalau ini kan agak sulit ya. Ini klasifikasi juga masuk ke dalam bisnis. Contoh home brewing, saya mau bikin bisnis bisa. Oh, saya bikin untuk light business bisa. Untuk heavy duty, bahkan yang lumayan kerja keras, bisa. Lebih keras bisa juga, asal kita tahu teknik lagi. Kembali tahu teknik, dan di mesin ada perawatannya. Gitu ya teman-teman ya. Ini Lacimbali M21 Junior, masih bisa rusak, bayangkan. Di video sebelumnya juga ada Coffee Technician bilang yang membuat mesin sempurna adalah kita operatornya. Kita mampu menggunakan secara baik, kita mampu merawatnya secara baik, kita mampu juga apa istilahnya? Kalau kita bilang ini handling, menggunakan handling tuh agak mirip-mirip tapi beda ya. Handling itu kayak misalkan nih handling ya. Kalau menurut Coffee Technician handling, kita bikin 1 porsi dengan 100 porsi itu beda. Handlingnya beda. Tapi kalau bisa, kita bisa bikin 1, kita bisa bikin 2, bikin 3, bikin 4. Itu sama parameternya. Tapi kalau handling ini bisa berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya teman-teman. Apalagi ya mau Coffee Technician bahas ya. Ini mesin udah kelihatan dalemannya. Terus kelemahannya standar, semua mesin punya kelemahan. Kelebihan standar, semua mesin punya kelebihan. Lebih ke arah proper apa enggak untuk kita ya. Tepat apa enggak kita beli mesin ini. Oke ya, ini dalam-dalamannya. Part-partnya akan sangat-sangat mahal sih ya. Untuk part by partnya lumayan, harganya pompanya udah kelihatan. Ini pompanya aja kalau rusak, biasanya rusak itu sangat jarang, kecuali listriknya. Pasti semua berawal dari listrik. Kedua, handlingnya, equipment handling namanya. Ketika kita nggak bisa gunakan,
Pompanya udah kelihatan 6 juta, 8 juta. Ini boilernya nggak ada yang jual, nggak ada yang bisa bikin di Indonesia. Ini mesti impor juga. Dan biasanya boiler nggak mungkin rusak kecuali heater. Karena boiler dalamnya ada heaternya, ya. Nanti ada water flow. Nah, ini juga rotary pump ini. Ini ada namanya head pump, ada motor pump, ada juga starting motor, ada electronic valve-nya. Electronic valve-nya ada dibagi 3-way, 2-way, 1-way gitu ya. Terus ada masuk ke sini nih ada pressure meternya juga ada ya. Nah, setiap part-part ini harganya lumayan. Dan kelihatan ketika part yang digunakan udah bukan plastik, durabilitasnya akan tinggi. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman dari Coffee Technician. Mesin-mesin nanti berikutnya kita juga akan kasih lihat lagi mesin-mesin. Mungkin nanti ada manual brew juga kita akan bahas. Yang umumnya manual brew itu seperti apa sih manual brew? Kalau secara harfiahnya kan, secara arti manual brew itu kita menyeduh secara manual, menu-menu yang diseduh secara manual. Espresso bisa manual, cappuccino bisa manual gitu ya. Hanya teknisnya secara manual gitu. Mungkin ada kesana kali ya teman. Boleh nanti kita alatnya di sini adanya manual. Kemarin udah kita bahas manual ya, udah kita bahas yang sifon udah, V60 belum ya. Kemarin baru ibrik, mau kapot, sifon sudah. Cold brew belum ya, alatnya seperti apa cold brew. Kalau Coffee Technician sih pakai model gini cold brew. Coffee Technician pakai model gini cold brew-nya nih. Nanti kita bahas lah. Ya, cold brew untuk home. Kalau untuk yang besar ada lagi alatnya. Kalau untuk yang industri. Oke, sementara itu dulu, teman-teman. Thank you udah selalu pantengin channel kita. Sudah share channel kita. Ya, di Coffee Technician ini kita hanya bahas yang umum, general, yang mudah dimengerti untuk teman-teman semua. Nanti kita belajar, sama-sama belajar ya di channel ini. And see you in next vlog. Tetap sehat and thank you.